Di episode sebelumnya, Magma merebut pistol dari tangan Yo, dan tim Senku harus mengejar Magma sebelum Magma menghabiskan semua peluru di pistol itu. Sementara itu, tim Taiju sudah sampai di dalam istana dan Ukyo membakar pohon-pohon di sekitar sini menggunakan panah api. Hasilnya, para prajurit di sini fokusnya teralihkan antara pergi ke kapal atau memadamkan api terlebih dulu. Kesempatan ini digunakan tim Taiju dengan baik, dan sekarang mereka semua sudah berada persis di bawah rumah ketua. Dan Soyuz merasakan perasaan yang campur aduk berada di sini. Amaryllis bertanya apa Soyuz baik-baik saja, dan Soyuz berkata dia baik-baik saja. Taiju langsung membuka tirai rumah ketua dan alangkah kagetnya mereka yang menemukan patung ketua yang sudah dihancurkan. Ternyata ini adalah ulah Ibara, dan Ibara berpikir patung ini bisa direplika lagi suatu saat nanti. Jadi tidak masalah jika patung ini hancur. Suika dan Amaryllis merasa misi mereka sudah gagal. Tapi Yuzuriha berkata patung ini masih bisa disatukan lagi dengan lem kerajaan Science. Dan itu artinya misi mereka belum gagal. Mereka semua langsung menyatukan potongan-potongan ini. Dan Yuzuriha menemukan banyak potongan patung yang sudah terkikis dan juga hilang. Jadi walaupun mereka nanti berhasil menyatukan patung ini lagi, tapi patung ketua ini sudah tidak bisa dibangkitkan. Sementara Soyuz menemukan potongan tangan patung ini, dan Soyuz mengambil tangan ini seperti sedang melakukan jabat tangan. Dan seketika Soyuz teringat kenangan di masa lalu saat Soyuz masih bayi. Saat itu Soyuz digendong ibunya dan Soyuz bayi mencoba menggapai tangan ayahnya. Akhirnya tangan Soyuz dipegang oleh ayahnya, dan Soyuz bisa mengingat wajah ayahnya dengan sangat jelas. Tapi tangan hangat yang dia pegang saat itu sekarang sudah menjadi patung batu yang dingin. Soyuz mulai menangis dan meminta maaf kepada ayahnya karena sudah pergi dan melupakan semua kenangannya selama 20 tahun ini. Tapi Soyuz bisa segera bangkit dari rasa sedihnya, dan dengan ingatan wajah ayahnya yang sangat jelas, Soyuz yakin bisa menyatukan patung batu ini sekali lagi. Sementara itu di Perseus, perahu yang dinaiki Magma sudah sampai di bawah Perseus, dan Magma langsung berlari ke atas dan mengincar Ibara. Dan tim Senku juga menyusul Magma naik ke atas Perseus. Setelah sampai di atas, Magma langsung menembak dengan brutal. Magma menghabiskan 3 peluru di sini, dan semua tembakan Magma tidak ada yang mengenai siapapun. Nikki langsung menghajar Magma dan merebut pistol itu. Terlihat kepala Magma yang benjol sampai 9 lantai. Dan Magma ngomel-ngomel karena dipukuli terlalu banyak. Tapi Nikki tidak gentar sama sekali dan malah menantang balik Magma. Sementara itu pistolnya sekarang sudah ada di tangan Yo. Dan terlihat Senku yang membungkus magnesium dari kembang api. Bungkusan ini Senku masukkan di lubang pistol dan Yo langsung menembakkannya. Terlihat perpaduan antara peluru dan magnesium ini menghasilkan cahaya yang sangat silau yang terlihat seperti sebuah tombak raksasa. Dan Gen langsung berkata di depan para prajurit kalau sang penyihir ada di kapal ini, dan sang penyihir akan membakar semua musuh dengan cahaya itu tadi. Omongan Gen ini berhasil membuat semua prajurit ketakutan dan mereka semua langsung turun dari kapal dan menjauh dari sini. Dengan ini kekuatan tempur Ibara berkurang sangat banyak. Tapi dari arah pantai, kru melihat ada seseorang yang malah mendekat. Ternyata itu adalah Mozu yang sudah masuk ke dalam mode bertarung. Yo langsung mengarahkan pistolnya ke arah Mozu. Tapi Mozu langsung melompat dari perahunya dan berlari dengan sangat cepat. Yo merasa ketakutan sampai tidak berani menembak. Dan hal ini dimanfaatkan Mozu dengan baik dan langsung menghajar Yo dengan tombaknya. Hasilnya sekarang Yo terlempar ke laut bersama dengan pistolnya. Senku dan Gen tidak menyangka Yo akan dikalahkan semudah ini. Tapi Ginro berkata ini belum berakhir dan langsung menyerang Mozu dengan tombaknya.
Tapi serangan Kinro ini tidak ada artinya bagi Mozu dan Kinro berhasil Mozu kalahkan dengan mudah. Semua orang langsung berlari masuk ke dalam kapal dan Ryusui menyeret Kinro yang tidak bisa bergerak. Nikki mencoba mengulur waktu tapi Nikki berhasil dikalahkan Mozu dalam sekali pukulan. Gen semakin merasa putus asa dan Gen bertanya ke Senku apa Senku masih punya senjata ilmiah rahasia. Tapi sayangnya Senku berkata mereka tidak punya lagi benda seperti itu. Dan semua orang langsung berlari menuruni tangga di sini. Tapi yang menanti mereka adalah jalan buntu. Dan Mozu juga sudah sangat dekat dengan mereka. Ditambah lagi Ibara bersama beberapa prajurit juga ikut masuk ke dalam ruangan ini. Sekarang tim Senku sudah seperti domba yang dipojokkan kawanan singa. Dan Ibara berkata semuanya akan berakhir di sini. Terlihat Senku yang seperti menyerah akan sesuatu. Tapi Senku berkata kalau sebenarnya mereka tidak terpojok. Malah Senku berkata kalau semua ini sesuai dengan rencana Senku. Senku langsung melempar botol cairan pembangkit ke dalam sel penjara. Dan langsung terdengar suara batu yang hancur. Gen akhirnya sadar kalau tempat ini adalah penjara Hyuga dan Homura. Senku berkata sebenarnya dia tidak ingin menggunakan cara ini. Tapi sekarang mereka benar-benar sudah terdesak dan Senku terpaksa harus menggunakan kartu joker terakhirnya. Senku langsung membuka gembok penjara ini dan Kinro juga sudah mulai sadar dan Kinro paham situasinya dan langsung memberikan tombaknya kepada Hyuga. Dan Hyuga keluar dari penjara ini dengan aura yang sangat menakutkan. Dan kemunculan Hyuga ini cukup membuat Mozu dan Ibara terintimidasi. Nikki bertanya bagaimana cara Senku akan menjinakkan Hyuga. Senku berkata hal itu bisa dilakukan nanti. Dan Senku sendiri juga belum tahu apakah Hyuga akan menjadi rekan atau tidak. Tapi di hadapan musuh sekuat Mozu, Senku tidak punya pilihan lain selain membangkitkan Hyuga. Ibara sendiri masih bingung dari mana Hyuga ini muncul. Ibara sangat yakin tadi orang di dalam penjara itu adalah patung batu. Ibara kemudian melihat Ryusui dan Ibara ingat kalau Ryusui ini sebelumnya adalah patung dan sudah dihancurkan di istana. Ibara merasa ini adalah sesuatu yang buruk dan langsung berlari keluar dari ruangan ini. Magma mencoba menghentikan Ibara tapi Magma berhasil dipukul mundur oleh Mozu. Hyuga melihat pukulan Mozu barusan. Dan Hyuga yakin kalau Mozu ini punya kekuatan yang sangat besar. Hyuga bertanya ke Senku apa alasan membangkitkannya adalah untuk melawan Mozu. Dan Senku tidak bisa mengelak karena memang itu adalah tujuannya. Tapi Hyuga mengingatkan lagi kalau dia adalah musuh kerajaan Sains. Jadi Hyuga memiliki pilihan untuk berpihak dengan Senku atau malah memberontak dan membantu Mozu. Jadi sekarang semuanya bergantung kepada keputusan Hyuga. Sementara itu Ibara sudah mulai menaiki tangga keluar. Dan Ibara sudah sangat takut jika para penyihir ini bisa membangkitkan lagi patung ketua. Sementara itu di tempat Taiju, mereka akhirnya berhasil menyatukan lagi patung ketua menjadi satu. Terlihat Soyuz yang meminta maaf kepada ayahnya karena sudah pergi selama 20 tahun. Dan Soyuz berjanji akan membawa patung ayahnya ini menemui semua orang di pulau ini. Kembali ke Perseus. Di sana Gen memeras otaknya untuk mencari cara supaya Mozu dan Hyuga bisa bertarung. Gen menginginkan situasi di mana Mozu mengira kalau Hyuga ini adalah bagian dari kerajaan Sains. Dengan begitu Mozu akan menyerang Hyuga. Kemudian Gen bertanya ke Nikki apa Nikki bisa pura-pura jatuh cinta kepada Hyuga. Nikki cukup kaget tiba-tiba ditanya tentang percintaan. Dan Nikki berkata hal itu lebih cocok dilakukan Amaryllis. Tapi sayangnya Amaryllis tidak ada di sini. Dan lagi hanya ada satu wanita di sini dan itu adalah Nikki. Gen meminta Nikki untuk berakting asal-asalan saja seperti Kohaku.
Nikki mulai malu-malu dan wajahnya sangat merah. Nikki merasa dia juga bisa melakukan kebohongan semacam itu. Tapi menurut Nikki mengatakan cinta itu tidak bisa kepada sembarang orang. Dan itu harus keluar dari hati yang paling dalam. Memang Nikki adalah wanita yang polos di antara mereka semua. Dan hal-hal seperti ini bukanlah keahlian Nikki. Melihat Gen yang banyak tingkah membuat Hyuga menodongkan tombaknya ke arah Gen. Dan Hyuga meminta Gen untuk diam saja. Gen tidak bisa melawan dan hanya bisa bersujud di depan Hyuga dan meminta pengampunan. Hyuga berkata dia tidak akan membunuh Gen. Karena Hyuga merasa Gen ini adalah orang yang sangat berguna dan pola pikirnya juga efisien. Dan Hyuga juga memuji Nikki yang bisa beradaptasi dengan situasi yang sebenarnya membuat Nikki tidak nyaman. Dan ya, Hyuga sangat tahu kalau orang-orang dari kerajaan Saiyans semuanya adalah orang yang efisien. Tapi Hyuga masih tidak setuju dengan impian Senku untuk membangkitkan seluruh umat manusia. Hyuga mulai berbicara dengan Mozu. Dan menurut Hyuga, orang yang bodoh lebih baik tetap tertidur. Dan hanya orang-orang pintar saja yang akan mengendalikan semuanya. Dan Hyuga meminta pendapat Mozu tentang hal ini. Mozu juga setuju dengan konsep yang Hyuga katakan tadi. Dan menurut Mozu seleksi itu memang dibutuhkan. Dan Mozu memberikan contoh pemilihan harem. Hal ini sudah dilakukan cukup lama dan Mozu bisa sepuasnya memilih wanita yang cantik. Tapi anggapan Mozu ini ditentang oleh Ryusui karena menurut Ryusui, semua wanita itu adalah cantik. Dan Ryusui ingin semua wanita di dunia ini menjadi miliknya. Mozu tidak setuju dengan anggapan semua wanita itu cantik. Mozu lalu melihat Nikki dan Mozu sedikit menghela nafas setelah melihat tekad Nikki yang cukup besar. Hyuga bertanya lagi kepada Mozu. Apa menurutmu manusia yang terpilih itu adalah pria yang tampan dan wanita yang cantik? Dan Mozu setuju dengan konsep itu. Dari jawaban ini Hyuga akhirnya membuat keputusan. Sementara itu di atas kapal, Ibara tersenyum karena Kirisame akhirnya sampai di kapal ini menggunakan perahu. Dan Ibara langsung memerintahkan Kirisame untuk menutupi seluruh pulau dengan cahaya pembatuan. Dan Kirisame sangat kaget mendengar perintah seperti ini. Sementara itu di tempat Senku, Hyuga dan Mozu mereka berdua sudah mengarahkan tombaknya ke arah Senku. Tapi Hyuga berkata ke Senku untuk bergerak ke kiri. Senku melakukan perintah Hyuga ini dan Hyuga langsung menghentikan serangan Mozu ke arah Senku. Dari sini bisa diartikan kalau Hyuga akhirnya memilih untuk berada di pihak kerajaan Saiyans. Dan Mozu cukup bersemangat karena tahu Hyuga adalah petarung yang sangat kuat. Mozu dan Hyuga langsung bertukar serangan. Dan Senku mengajak semuanya untuk pergi dari sini. Mozu mencoba menghadang Senku tapi Mozu tidak bisa mengabaikan serangan Hyuga. Akhirnya Senku dan yang lainnya sudah mulai menaiki tangga dan serangan Hyuga juga berhasil memukul mundur Mozu. Hyuga senang karena rekan-rekannya adalah orang yang efisien. Kemudian Hyuga menunjukkan wajahnya yang sudah tidak ada bekas retakan lagi. Dan Hyuga terus menyerang Mozu. Sementara itu di dalam pulau, terlihat tim Taiju yang sudah bergerak menuju ke pantai. Apakah tim Taiju akan sampai tepat waktu? Ataukah Kirisame yang terlebih dulu bisa membatukan seluruh manusia di Pulau Harta? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.